Ketika ruh berjumpa dengan jasad, maka berubah dia menjadi maka Allah akan mengampuni segala silap salah dan dosa ibu mampu bertahan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 makna. Pertama, menurut bahasa salat itu adalah doa. Yang kedua, menurut ma'qal ni'am, cahaya yang dipancarkan Allah ke hati seorang hamba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya diminta penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat Majelis Taklim Khalid bin Walid, komunitas profesional Muslim Indonesia di Riyadh. Pertama, ada kelompok Ahlul Bid'ah, kelompok Bid'ah. Kalau disebut Ahlul Bid'ah, itu adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, kelompok Khalqil Quran, Hasyawiyah, dan kelompok-kelompok lainnya yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Contoh Qadariyah. Qadariyah mengingkari takdir. Sedangkan kita Ahlus Sunnah memakai hadis tentang Jibril bertanya tentang mahwal iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Karena kita berpegang kepada sunnah, mereka membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru itu disebut dengan bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur, jangan kalian membuat sesuatu yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena kalau kamu buat sesuatu yang baru, maka perbuatan itu bid'ah. Karena mereka membuat sesuatu yang baru, kata mereka tak ada takdir, maka mereka disebut dengan Ahlul Bid'ah. Sedangkan kita mempertahankan rukun iman yang 6, maka kita disebut dengan Ahlus Sunnah. Ini dalam masalah akidah. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran itu kata dia makhluk. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara karena waktu itu ulama-ulama diperiksa. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu qadim, kalamullah, maka dia ditangkap di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal kena itu, ditangkap. Sampai-sampai anak Imam Ahmad bin Hanbal namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengaku, dulu bapak saya sebelum masuk penjara itu sholat malamnya 300 rakaat. Setelah keluar dari penjara 150 karena tidak bisa berdiri, dicambuk, disiksa di penjara. Gara-gara mempertahankan Al-Quran itu qadim. Wujud, qidam. Qidam itu azali, tidak berawal. Baqa, tidak berakhir. Allah itu punya kalam. Kalamullah itu qadim. Al-Quran itu kalamullah. Maka kalamullah qadim. Oleh sebab itu maka kelompok yang berpegang kepada sunnah ini adalah watammat kalimatu rabbika, sudah sempurna kalimat firman Tuhanmu. Disebut di situ kalimatu rabbika, firman Allah, kalamullah. Tidak mungkin Allahnya qadim, kalamnya baharu. Hadis. Maka kelompok yang melawan ini disebut dengan kelompok Ahlul Bid'ah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah. Yang dari Quran, dari hadis, dilanjutkan sahabat, tabi'in, disusun menjadi sebuah ilmu yang sistematis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini keturunan dari sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari.
Maka bersebarlah seluruh akidah umat Islam dari Maroko sampai ke Papua, itu mayoritasnya berakidah Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa Asy'ari ini disebut Ahlus Sunnah? Karena dia berargumentasi mempertahankan sunnah melawan kelompok Ahlul Bid'ah. Tadi saya jelaskan dua contoh kelompok Ahlul Bid'ah. Masalah takdir dengan masalah Al-Quran kalamullah. Ini ada satu contoh lagi kelompok Ahlul Bid'ah. Saya nggak mau bicara tanpa fakta dan data. Ini saya bacakan. Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah bersemayam di atas aras. Kalau dikatakan Allah duduk di atas aras, maka berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini ada ditulis di sini. Al-istiwa wal julus. Yang dimaksud dengan istawa alal ars, Allah duduk di atas aras. Seperti duduknya saya di atas kursi. Kelompok ini Ahlul Bid'ah. Karena nggak ada Nabi menyebut Allah duduk di atas kursi. Dari mana riwayat ini datang? Sedangkan Allah itu dalam Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Dalam ayat lain walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak setara dengan satu makhluk pun. Lalu bagaimana ulama salaf memahami Allah bersemayam di atas aras? Ketika ditanyakan kepada Imam Malik bin Anas, al-istiwa maklum. Bersemayam itu semua orang tahu arti bersemayam. Wal kaifiyatu majhulah. Bagaimana Allah duduk bersemayam di atas aras? Tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang ayat innallah ar-Rahman alal arsistawa wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Banyak-banyak bertanya tentang itu, maka bisa terjerumus ke dalam bid'ah. Karena orang kalau ditanya terus tentang bagaimana ini, lama-lama dia keceplosan menjawab. Maka kita beriman saja kepada ayat itu, sesuai dengan maknanya, kita serahkan kepada Allah. Inilah ahli tafwid kalangan salaf. Tapi kemudian ada di antara kalangan salaf itu yang mentakwil. Mentakwilkan makna dari makna lahiriah kepada makna yang bukan lahiriah. Yauma yukshafu an saqin. Pada saat itu kalau secara lahiriah bisa jadi sesat kita. Pada hari itu betis Tuhan tersingkap. Na'udzubillah. Gimana ceritanya Tuhan punya betis tersingkap? Jadi dipahami makna kalimat itu punya makna kiasan. Seorang raja menyingkapkan jubahnya nampak betisnya, maksudnya di situ adalah asyada'id. Begitu dalam tafsir Imam At-Tabari. Syada'id artinya huru hara yang sangat hebat. Tidak diartikan bahwa Tuhan punya betis, memperlihatkan betisnya. Begitu juga tentang masalah Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang ada di dunia ini hancur binasa. Lalu kemudian yang kekal itu hanya wajuhuhu. Kalau diartikan di situ wajuhuhu, wajah Allah. Tapi Imam Bukhari mentakwil. Kata Imam Bukhari makna wajuhuhu artinya mulkuhu. Semuanya hancur kecuali wajuhuhu. Arti wajuhu mulkuhu, kuasa Allah. Imam Tabari mentakwil. Imam Bukhari mentakwil. Maka Imam Asy'ari pun mentakwil. Jadi takwil ini adalah juga mazhab kalangan salaf. Jadi jangan katakan Imam Asy'ari mentakwil sendirian. Tidak. Ulama-ulama dulu juga mentakwil. Ambil contoh Imam Malik juga mentakwil. Ketika mengatakan Allah turun sepertiga malam. Bukan Allah naik turun seperti makhluk. Makna turun di situ adalah nuzulu amrihi, nazala amruhu. Perkaranya turun. Bukan Allah naik turun. Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Makanya dalam sifat yang tadi dibacakan,
wujud, qidam, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah mukhalafah bertentangan dengan yang baharu. Allah bertentangan dengan, kalau terbaca ayat-ayat hadis-hadis yang menunjukkan Allah melakukan perbuatan seperti makhluk, maka dia mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak bisa dipahami secara tekstual. Contoh, dhahikar rabbu, Allah tertawa. Masa Allah tertawa seperti kita tertawa, nampak gigi, mulut melebar, terbahak-bahak? Maka makna Allah tertawa di situ apa? Allah tertawa artinya Allah ridha dan menurunkan rahmatnya. Ini ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat ditakwil untuk mendekatkan pemahaman maknanya. Karena kalau dipahami secara letterlik, dipahami secara lafzi, dipahami secara tekstual, bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk itu dulu disebut mujassimah. Mujassimah diambil dari kata jisim, fisik, memfisikkan Allah. Memfisikkan Allah itu berarti bertentangan dengan walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini tentang secuil yang terkait dengan masalah akidah. Ya